Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man nahaja bimanhajihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah menggunakan kitab Madarijus Salikin, memasuki pasal selanjutnya, yaitu Allahu Ta'ala ja'alal ubudiyata wasfa akmali khalqihi. Allah yang maha tinggi itu menjadikan ubudiyah, penghambaan seorang hamba kepada Allah, menjadi satu syarat kesempurnaan akhlaknya atau kesempurnaan kemuliaannya. Sebelum masuk ke sini, judulnya kira-kira paham judulnya? Allah jadikan bahwa kesempurnaan seorang hamba, kemuliaan seorang hamba terletak pada bagaimana dia menuhankan Allah, atau bagaimana dirinya mengabdikan diri kepada Allah. Coba kalau kita lihat siswa santri yang baik sama gurunya, taat aturan sekolah pondoknya, kira-kira kalau panjenengan jadi guru, jadi ustadz, gimana? Senang? Senang. Kalau mau ngasih hadiah ke dia, ada apa-apa dia orangnya, diunggulkan, dilebihkan, dimuliakan. Bagaimana kalau jenengan bukan siapa-siapa di sekolahan itu, orang luar, melihat ada santri siswa baik sama gurunya, jenengan sebagai orang luar gimana memandangnya? Bagus gak? Bagus. Jangankan guru, orang saja melihat dia itu bagus. Berarti kesempurnaan seorang siswa ada pada bagaimana dia bersikap kepada guru. Itu sebuah naluri paling gampang kita pahami. Seorang karyawan yang paling baik yang seperti apa? Yang baik, yang taat sama bosnya, jam kerjanya diikuti, aturannya diikuti dengan baik. Bahkan coba, nah ini bahkan loh ya, anjing itu hewan hina atau mulia? Hina. Tapi dialah hewan yang masuk ke Quran. Ada kucing nggak di Quran? Kucing ada nggak? Nggak ada. Kambing? Ada kambing nggak? Adanya malah anjing, sapi, gajah, burung, semut, lebah, jerapah ada nggak jerapah? Badak? Kenapa harus anjing yang masuk tuh? Dan penjelasan anjing dalam Quran bukan sisi kenajisannya loh dibahas, tapi di sisi kepintarannya. Yuk bayangin tuh, anjing saja yang kita anggap itu hewan hina saja, Allah malah sebut namanya di dalam Al-Quran dan dipuji. Mukallibina tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah. Tapi anjing yang bersyarat, nggak anjing biasa.
Anjing yang dimuliakan, anjing yang disemati istilah mulia itu anjing yang pinter. Mukallibin tu'alimunahunna, anjing yang kalian bisa ajari, manut sama tuannya. Bahkan dalam hukum fikih ini, ketika jenengan punya anjing, boleh nggak sih punya anjing? Boleh, tidak ada masalah. Anjing buruan maksudnya. Punya anjing buruan, ketika jenengan lepaskan anjing itu untuk menerkam hewan, misalkan apa? Kidang, dengan bismillahirrahmanirrahim berangkat. Ngau ya, langsung ngejar itu kidang, kena, mati itu kidang, halal Pak di mazhab Syafi'i, tapi gigitannya dicuci pakai debu, 7 dan air, 6 dan 1 kali debu, 6 air dan 1 kali debu. Di mazhab yang lain nggak usah, nggak apa-apa, langsung dimakan sampai segitunya. Tapi anjing yang tadi yang telah diajari. Tapi kalau ada anjing liar yang menerkam kidang itu jadi haram. Berarti anjing aja bisa mulia karena taat sama tuannya. Misal ada di rumah ada orang posting kucing yang mau diatur. Di sini meong, nggak kemana-mana tuh dia. Kencing di sini, iya, makan di sini, tidur di sini, semua diatat aturan. Dijual mahal, laku nggak? Laku Pak. Kalau beling nyolong terus Pak, ada yang mau beli? Hewan saja, hewan peliharaan saja jadi mahal kalau mentaati tuannya. Anjing saja jadi mulia ketika mentaati tuannya. Karyawan jadi tinggi, jadi mulia ketika mentaati bosnya. Murid jadi mulia ketika mentaati gurunya. Dan kita sebagai makhluknya Allah akan mulia ketika kita mentaati Tuhan kita. Maka sebaliknya orang yang balelo, nggak mau taat sama Allah, seperti karyawan yang menentang bosnya, diapain Pak? Pecat. Murid yang lawan gurunya diapain? Keluarkan. Kucing yang lawan tuannya diapain? Buang. Lah begitu nasibnya. Maka intinya begini, hidup kita itu intinya adalah bagaimana kita mengibadahi Allah. Ya. Maka semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita itu punya tujuan, yaitu mengabdi kepada Allah, disitulah kita akan dimuliakan oleh Allah dan oleh seluruh makhluk yang ada. Ada sebuah makalah, kata-kata ulama itu bagus sekali saya baca. Kunillah kama yurid yakun fawqa ma turid. Jadilah engkau hamba Allah yang Allah inginkan. Jadilah engkau hamba Allah yang Allah inginkan. Allah ingin kita ngapain? Kita gimana? Taat, baik. Maka yakun fawqa ma turid, maka Allah akan menjadi Tuhan di atas yang kau inginkan. Sebaliknya, jika kita bisa menjadi hamba yang sebagaimana Allah harapkan, maka Allah akan menjadi Tuhan di atas yang kita harapkan. Lebih baik lagi. Makanya kalimatnya hadis qudsi, ya, apabila hambaku mendekat kepadaku shibron, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'ah, aku akan dekati dia 1 hasta. Jika hambaku mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan dekati dengan 1 depa. Terus, jika hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, aku dekati dengan jalan yang cepat. Artinya sambutan Allah itu lebih bagus, lebih baik dibanding kita. Nah inilah bagaimana kemuliaan kita itu tergantung kepada bagaimana kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Tadi satu hal contoh lagi, ini kita mendekati Ramadan, Mbak. Coba
Bulan apa yang paling mulia? Ramadan. Spesifiknya malam apa paling mulia? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Turunnya Quran. Turunnya Al-Quran. Emang Quran turun tanggal berapa? Jenengan nuzul Quran peringati tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah terus jenengan katanya Lailatul Qadar malam ganjil tanggal berapa? 20 ke atas. Ya, katanya turun Quran tanggal, ayatnya gimana ayatnya? Inna anzalnahu fi, apa artinya? Kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Lah kok 17 Ramadan jenengan? Gimana itu? Ini gimana nih katanya? 17 Ramadan nuzul Quran. Tapi kalau Lailatul Qadar tanggal 21. Ya pokoknya ngono pokoknya lah, ngono bingung jeneng pokoknya. Ya. Nanti bedakan Ali Imran ayat 3, bedakan dengan Al-Qadr. Al-Qadr kan teksnya inna anzalnahu fi lailatil, kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Oke. Ayat 3 Ali Imran, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Satu ayat ini, ayat 3 Ali Imran, ada dua bahasa yang berbeda. Pertama, nazzala 'alaikal kitab, kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran Al-Kitab bil haqqi, dengan kebenaran, musaddiqan yang membenarkan, lima baina yadayhi, dengan apa yang ada sebelumnya. Ya, maksudnya membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Untuk menyebutkan turunnya Al-Quran di ayat ini menggunakan kata nazzala, sedangkan untuk menurunkan Injil dan Taurat pakai istilah anzala Taurat wal Injil. Anzala dan nazzala. Kalau Al-Qadr inna anzalnahu, anzala juga. Berarti di Al-Qadr anzala untuk Quran, tapi di Ali Imran anzala untuk Injil dan Taurat. Ya, sebagaimana maksudnya? Ternyata maksudnya begini. Nazala itu kalau kita cross check ke ilmu sorof, ikut wazan fa'ala. Fa'ala pakai tasdid berarti sesuatu yang terus menerus atau berulang-ulang atau bertahap. Ya, contoh Nabi contoh Fir'aun kalimatnya menyembelih anak laki-laki. Kalimat apa kalimatnya? Yudabbihuna abna'akum. Dabbaha bukan dzabaha, pakai dzabbaha tasdid, berarti mengulang-ulang, banyak yang disembelih begitu, atau bertahap prosesnya. Lah untuk Quran ayat ketiga Ali Imran pakai nazzala 'alaikal kitab, berarti turunnya bertahap. Artinya Ali Imran ayat 3 itu Quran turun pertama kali di tahapan yang pertama adalah di 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu loh. Turunnya Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat Jibril, itu pakai nazzala 17 Ramadan. Tapi anzala artinya apa? Sesuatu yang langsung turun, langsung, tanpa proses. Makanya Taurat, Injil itu langsung turunnya. Dalam surah Al-A'raf diterangkan Nabi Musa dapat Taurat langsung. Ya, wa alqal alwaha, lembar-lembaran langsung, bruk satu bendel, enggak bertahap, langsung. Itu anzala. Begitu pula dengan Injil. Maka Injil langsung turun. Nah di Al-Qadar ada juga anzalnahu, berarti kami langsung turunkan, langsung bruk. Kapan? Di malam Lailatul Qadar, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit satu sekali turun. Maka Lailatul Qadar
maksudnya adalah turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan 17 Ramadan turunnya Quran dari langit atau Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW. Itu dua. Nah, makanya para sahabat dahulu itikaf 17 Ramadan, Pak. Ramai zaman Nabi itu 17 Ramadan ramai, Pak, di masjid semua baca Quran, itikaf. Nah, kita ngapain 17 Ramadan? Bukber. Nih, itu. Ya, enggak apa-apa sih daripada enggak puasa gitu ya. Itu lanjut tadi. Malam yang paling mulia malam turunnya Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an jadi mulia. Jadi waktu saja bisa mulia kalau ada Al-Qur'an di situ. Kenapa kok Quran? Karena Quran itu menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini. Wakilnya Allah menjadi itu lafalnya Allah, teks ucapannya Allah. Berarti Allah itu ya Quran di sini nih yang kita pakai sekarang ini. Berarti kalam-kalamnya Allah. Padahal baru tulisan loh, baru lafalnya Allah aja, belum zatnya Allah loh itu. Bayangin kedekatan kita dengan Quran menentukan bagaimana kita mulia atau tidak. Itu baru Quran loh, hanya ucapannya Allah. Terlebih bagaimana kalau kita itu dekat dengan Allahnya secara zatnya. Lebih sekali, Pak. Makanya muqarrabun itu luar biasa, orang dekat dengan Allah. Nah, coba tadi malam jadi mulia karena turunnya Quran. Bulan jadi mulia karena turunnya Quran. Nabi paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Kenapa mulia? Orang yang mendakwahkan Al-Quran, yang diberikan wahyu. Malaikat paling mulia kenapa? Membawa wahyu Quran. Apalagi kota paling mulia Makkah Madinah, kenapa? Tempat turunnya Quran. Gua yang paling mulia Gua Hira, kenapa? Tempat turunnya Quran. Jadi tempat, waktu, manusia, malaikat, dan siapapun itu yang kesentuh Quran jadi mulia. Secara fisik nih, secara asalnya, fisik kita asalnya itu mulia enggak? Asal fisik kita nih, mulia enggak sih, Pak? Enggak, meler, mambu, ngentut. Ini kalau kita mau mikir, Pak, ya, kita itu kan kemana-mana bawa kotoran, Pak. Ya, kata Pak dokter itu berapa kilo dalam usus kolon, usus besar kita, dalam normalnya berapa kilo, Pak dokter? Normalnya ini kita belum ngomong lagi kebelet nih, Pak. Berapa kilo itu? Saya baca kok 2 kilo, betul Pak? Ada 2 kilo itu. Berarti kita kemana-mana bawa kotoran 2 kilo, Pak. Ngalor ngidul gawat ngembul kotoran feses, ya Allah. Tong sampah, coba jenengan di belakang truk sampah, mau belakang yang mau kuat jenengan. Itulah kita. Yang kita makan semua kan bangkai, Pak. Ikan mati kita makan, ayam mati kita makan. Betul ya? Iya. Yang mati-mati kita makan. Berarti kuburan semua tuh kita, Pak. Iya. Coba pokoknya deh. Pokoknya ini kalau kita buka dalam itu, ya Allah, kita kotor kita itu. Ya. Kita itu kan sekarang bisa mungkin nampak, bisa masuk masjid, bisa bersih, nampak wangi, itu kan karena kita berdandan begini, pakai baju yang bagus, wangi gitu. Kalau apa adanya. Artinya secara fisik kita itu ya nggak pantas dimuliakan. Karena kita tempat kekurangan, betul ya? Tempat segala aib itu kita ini. Coba di mana sih? Di mana kelebihan kita? Di mana kita itu yang dapat berhak dimuliakan? Di mananya? Apanya coba kira-kira? Kan sulit, Pak. Kalau tanpa iman nih, kita pasti hina. Tanpa iman kita pasti hina. Ya, di mana-mana itu
Ada nggak sih orang yang muji-muji orang Yahudi Israel? Ada. Ini ada kebangetan. Ada ya? Ya kebangetan kalau ada itu kelewatan bahasanya, Pak. Orang-orang kafir saja Nasrani yang dulu melihat pembantaian Palestina itu mengatakan bukan manusia itu. Jangankan kita, Allah jangan mengatakan bukan manusia. Kaum Kirodah, kaum kera, kaum babi, khonazir. Mereka kaya, ya, ganteng mungkin, pinter mungkin. Tapi ketika menentang Allah, jadi makhluk kera mereka itu. Ya, jadi babi mereka itu ketika ngelawan Allah. Ya, dulu bagaimana mulia iblis ketika dia masih mimpin para malaikat taat kepada Allah. Oh, itu bagus sekali dia, makhluk yang paling Allah unggul-unggulkan. Gimana jadinya ketika dia menentang Allah? Jatuh ke dunia sehina-hinanya. Ada nggak yang mau nama iblis dipakai? Nggak ada kan ya? Itu kan nama, iblis itu nama. Nggak ada yang mau, Mbak. Fir'aun itu kan kaya, penguasa kan ya, penguasa. Bahkan nggak terbatas dengan 3 periode. Terserah dia lah mau sampai kapan tuh, Pak. Berarti kan luar biasa ya. Iya. Tapi dia mulia nggak? Hina. Buktinya hina gimana? Sampai sekarang nggak ada orang yang namanya Fir'aun, Pak. Ramses itu punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki, ben anak kita jadi raja tanpa periode ngono guys. Oh, jenenge Fir'aun Ramses ngono. Nggak ada, Pak. Kenapa kok begitu? Hina. Tapi lihat Salman Al-Farisi, itu orang yang nggak punya duit. Dia budak, Nabi beli Salman dengan emas segede telur, dibeli itu dari seorang kafir itu, dibeli budak aslinya, tapi namanya menggemak dunia sampai sekarang. Raja pun pakai nama Salman, ada ya, Raja Salman. Itu saking mulianya Salman Al-Farisi. Dia bukan orang kaya. Disitulah. Sehingga kemuliaan itu melekat kepada bagaimana kita lebih dekat dengan Allah. Itu kemuliaan. Jangankan orang-orang sekitar kita, bahkan langit, bumi, pohon, hewan, batu saja, itu akan memuliakan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Mana dalilnya? Fama bakat alaihimus sama wa ma kanu mungdharin. Fama bakat alaihimus sama wal ard wa ma kanu mungdharin. Kata Allah, tidaklah ketika orang yang jahat yang jauh dari Allah mati, tidaklah langit bumi menangisinya. Tapi ketika orang yang baik meninggal dunia, maka menangis semua. Langit, bumi, ad-dawab, hewan-hewan, sajar, pohon-pohon menangisinya, memuliakannya. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu judulnya tadi tentang bagaimana kemuliaan manusia terletak pada bagaimana dia mendekatkan diri kepada Sang Maha Mulia. Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa mereka mencari kemuliaan, ayabtaghunal izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Ayabtaghunal fa innal izzata lillahi jami'a. Surat apa ini? An-Nisa 139. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini tentang orang munafik, Pak ya. Wa basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Basyir, berikan informasi kabar gembira. Kepada siapa? Kepada al-munafiqin, orang-orang munafik.
informasikan kepada orang munafik, tapi pakai istilah basyir, Pak. Basyara itu kan identik dengan kabar gembira. Basyira wa nadhira, kabar gembira dan peringatan. Jadi Allah pakai istilah kabar gembira. Sampaikan informasi baik kepada orang-orang munafik. Apa info baiknya? Bi anna lahum adzaban alima, mereka akan diadab dengan adab yang pedih. Orang munafik itu akan diadab dengan adab yang pedih. Pedih sama adab yang besar, ngeri mana? Pedih. Orang kafir Allah sebut dengan adab yang besar. Surat Al-Baqarah ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Orang kafir mendapat azab yang besar. Itu orang kafir. Tapi orang munafik adzabun alima, adzaban alima. Kita masih ingat orang munafik nerakanya paling dalam. Berarti kafir sama munafik lebih ngeri. Munafik adabnya enggak besar tapi perih. Tahu perih? Riwayat begini, Pak. Orang hukuman yang perih itu berarti menyakitkan. Kata orang yang pernah kepotong tangannya, Pak, nggak kerasa. Yang gergaji itu gaji kayu itu loh, Pak, les kepotong itu nggak kerasa. Betul nggak, Pak? Makanya kata orang, saya nggak pernah nyoba. Kata orang. Tapi kalau jatuh ke aspal, brek, lotok kulitnya, kayak apa rasanya itu? Perih itu, Pak. Perih itu lebih menyakitkan. Makanya siksaan di neraka itu kulitnya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulitnya matang kami ganti kulit yang lain. Liyaduqul adab, agar merasakan perihnya seperti apa. Itu hukuman orang-orang munafik itu, Pak, di neraka itu ngeri sekali. Kenapa ngeri? Kukunya ditajamkan, dibuat gatel tubuhnya, saking gatelnya digaruk, makin garuk makin gatel, makin garuk makin gatel, terus kelotoklah kulitnya, berdarah, gatel matanya dicongkel-congkel sendiri, keluar matanya, gatel hidungnya digaruk sampai habis, bibir sampai sobek-sobek, terus semuanya digaruk sendiri sampai kelihatan tulang-tulangnya. Itulah adzabun alim, pedih, perih, menyakitkan. Emang orang munafik salah di mana? Di mana salah mereka sampai diberikan adab yang pedih? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sifat mereka yang paling Allah benci ini, yaitu orang-orang yang yatakhiduna, menjadikan al-kafirina, orang-orang kafir, auliya, menjadi teman dekat, menjadi kolega, menjadi bestie, CS, bergandeng tangan dengan musuh-musuh Islam, bergandeng tangan dengan musuh-musuh Allah, berpelukan dengan musuh-musuh Allah, berpihak kepada mereka, bahkan membantu mereka untuk menyakiti kaum muslimin, min dunil mu'minin tadi, Pak. Dia Islam agamanya, dia sholat, tapi keberpihakannya kepada musuh-musuh Islam. Apa kata Allah? Ayabtaguna indahumul izzah. Apakah mereka ingin mencari kemuliaan? Apakah dia mengira kalau dia dekat dengan orang kafir dia akan mulia? Tidak. Fa innal izzata lillahi jami'a, karena kemuliaan hanya di tangan Allah seluruhnya.
Dikira dengan dekat orang kafir penguasa ini dia akan mulia, oh tidak, makin hinalah dia di mata siapapun di situ. Nah, inilah orang-orang munafik disebut seperti itu. Jadi mulia tangan Allah. Kita ingin mulia, dekati Allah. Tapi kalau kita demi kemuliaan manusia, kita menjauhi Allah, tinggal nunggu akan dihinakan sehina-hinanya. Ya. Coba di pembahasan ini kalau saya baca, wallahu ta'ala ja'alal ubudiyata wasfa akmalil khalqi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah sebagai sifat makhluknya yang paling bagus, paling sempurna. Maka Allah berfirman, An-Nisa 172, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastanqifal masihu ayyakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastanqif an ibadatihi wa yastakbir fasayashuruhum ilaihi jami'a. La yastanqifa, tidaklah menolak, tidaklah enggan. Siapa Al-Masih? Al-Masih siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa disebut dengan Al-Masih. Kenapa? Masaha, artinya menghapus, masaha, mengusap, menghapus. Nabi Isa diutus untuk menghapuskan salib-salib di dunia ini, menghancurkan salib, masaha. Ya. Ayakuna abdalillah, Nabi Isa saja tidak enggan untuk menjadi hamba Allah, abdalillah. Walal malaikatul muqarrabun, begitu juga para malaikat yang dekat-dekat dengan Allah. Mereka para malaikat mendekat kepada Allah. Maka wa may yastangkif an ibadatihi, siapa yang memang sengaja menolak, enggan menyembah Allah, tidak mau dekat kepada Allah, wa yastakbir, dia sombong, maka fasayashuruhum ilahi jami'a, maka aku kumpulkan mereka bersama-sama. Artinya Nabi Isa yang mulia nggak sih beliau itu? Oh, mulia sekali, saking mulianya bablas disembah kok, Mak. Bablas itu, saking mulianya, Mak. Ya, karena dianggap orang yang suci beliau itu. Para malaikat mulia, mulia. Mereka saja mau menyembah Allah, mau merendah dan tunduk kepada Allah, itu mereka. Nah, banyak ayat tentang hal ini. Kalau kita terangkan begini, contoh kemuliaan, Mbak. Allah menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah yang sangat mulia, yaitu Abdullah, Abduhu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan dengan hambanya, ya, hamba. Maka ketika nama kita digandeng dengan nama Allah, jadi mulia kita itu. Profesi menjadi pengawal, itu kan tergantung yang dikawal kan, Pak. Ngawal PRT. Apa jabatanmu, pengawal PRT? Keren nggak? Keren nggak sih? Apa, pas pampres, keren nggak? Keren sekali. Jadi sama-sama pengawal, tapi kalau pengawal level tinggi kan tinggi juga, Pak. Begitu. Kita itu tadi aslinya hina, tapi kita ngawal nih, ngawal agama ini, ya, ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah. Di situ kita mulia. Maka wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang ar-Rahman, itu mereka adalah yamshuna, mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Disebut dengan hamba-hamba ar-Rahman. Ada hadis Nabi Muhammad itu enggak mau dihinakan, Pak. Nabi Muhammad mulia, jangan dihinakan. Apa kata Rasul? La tutruni kama atrotin nasara ibna Maryam. Kalian jangan berlebihan dalam menyanjung-nyanjungku
seperti orang-orang Nasrani telah menyanjung Nabi Isa berlebihan. Fa inna ma ana abdu, sesungguhnya aku hanya hamba Allah. Faqulu abduhullah abdullah wa rasuluh, maka katakanlah Muhammad Abdullah abduhu wa rasuluh. Artinya kalau kita memuliakan Nabi Muhammad bablas sampai menuhankan, berarti sama dengan kita menghinakan. Hinanya seorang budak itu ketika dia telah menduduki kursi tuannya, itu jadi hina. Ya bahasa Jakarta songong, songong ya. Apa sini ya songong? Jadi ada pembantu, ada pengawal, atau ada ini siswa aja siswa. Siswa duduk di tempat guru, itu sopan nggak? Dia mulia atau hina? Hina, Mbak. Sama juga ketika Nabi yang menjadi hamba Allah itu diangkat sampai level Tuhan, berarti kalau begitu menghinakan Nabi, memfitnah Nabi, dianggap Nabi itu songong, betul Pak Latifah, sembrono. Nabi kok nempati Tuhan. Makanya dalam asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syarat rukun dari kalimat syahadat ini adalah apa? Jangan tafrid, jangan ifrat. Tidak boleh kita meremehkan, tapi jangan berlebihan. Karena kalau kita berlebihan menyanjung Nabi Muhammad sampai melebeli level Tuhan, sama dengan kita telah menghinanya juga. Ya, makanya Nabi Isa itu Nabi yang paling ngeri nasibnya sudah akhirat. Ya di Quran begitu tuh. Nabi yang di akhirat tuh dicecer Pak. Diapain? Diinterogasi sampai detail itu Nabi Isa. Ya, apa ayatnya itu? Yang Allah nyebutkan besok Nabi Isa dipanggil sendiri langsung sendiri oleh Allah, terus ditanya-tanya. Kemana sih ayatnya? Saya lupa. Ya, yang apakah kamu mengatakan sembahlah aku, jadikan aku Tuhan kalian, teman-teman. Jangan ayatnya, Mak. Saya lupa ini. Ya, ilahaini wa ummi wa ilahaini min dunillah gitu ya. Ilahaini. Lupa saya. Nanti cek lagi deh. Pokoknya Allah mengatakan kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah sampaikan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Apa kata Nabi Isa? Tidak ya Allah. Kalaupun iya, engkau kan tahu kan harusnya ke Tuhan semesta alam. Ya, tidak mungkin aku seperti itu. Tidak mungkin aku ngajak manusia menyembah diriku sendiri ya Allah. Artinya kalau sebenarnya orang-orang Nasrani itu seakan memuliakan Nabi Isa disembah, tapi hakikatnya mereka telah memfitnah Nabi Isa dan menjadikan Nabi Isa jadi beban sudah akhirat. Kenapa? Karena dikultuskan berlebihan. Ya, itu tentang Nabi Isa bin Maryam. Nah, ini qalu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata. Tentang Nabi Isa juga ada sini. Ini kalau kita cek di beberapa ayat tentang Nabi Isa itu memang kasihan beliau, kasihan kena fitnahan, ya. Itu ngeri juga Pak. Karena kan saya itu Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Loh kok Allah Nabi Muhammad di atas cahaya? Kan repot juga itu kalau sekilas agak ngeri Pak. Khawatir saya itu. Qalu ya Isa, ini. Al-Maidah 116 kisahnya.
Wa id qala Allahu wa idan ketika qala berfirman siapa Allahu Allah ya Isa wahai Isa ibna Maryam anak Maryam a anta qulta linnas a anta apakah kamu qulta engkau berkata linnas kepada manusia ittakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah sembahlah aku dan ibuku. Pernah ngomong gitu? Ya. Pernah kamu ngomong begitu kepada manusia? Qala kata Nabi Isa subhanaka maha suci engkau ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq tidak mungkin saya berani mengucap apa yang enggak benar ya Allah yang enggak layaknya begitu. In kuntu qultuhu faqad alimtah jika aku ngomong begitu engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi engkau tahu apa yang ada dalam diriku wala alamu fi nafsik dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu ya Allah. Innaka antal alamul ghuyub engkau lah yang maha mengetahui yang gaib. Itu kan melas Nabi siapa? Siapa yang mau coba disidang begitu? Kalau kita pengennya kan tanpa hisab mah langsung surga kan? Nabi Isa kena hisab. Bukan salah dia padahal loh. Yang salah siapa? Yang menuhankan itu. Jadi yang salah orang beliau kena hisabnya kan kasihan juga nih. Nah inilah maka Rasulullah nggak mau. Rasul takut betul. Jangan sampai aku kayak Nabi Isa melas. Ya, makanya Rasul hati-hati, jangan berlebihan dalam mentakdis, dalam berlebihan dalam tafrid, dalam mengunggulkan, mensucikan Rasulullah. Makanya abduhu wa rasuluh, Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusannya, kan begitu. Kalau kita lihat beberapa ini siapa puji-pujian yang agak berlebihan juga ada. Tapi entah apa niatnya ya. Tapi kalau kita cek kok agak risiko juga. Cek kalau kalau niatnya itu sholawatnya yang menyembuhkan, yang jadi wasilah mungkin lah ya. Yang itu loh, tibul qulub itu loh. Hafal ya? Hafal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Apal saya Pak. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Itu kan itu kalau dipahami kok saya ngeri juga sebenarnya. Entah yang baca paham nggak maksudnya? Tapi kalau maksudnya sholawatnya ini yang jadi wasilah, oke lah saya terima. Dengan saya bersolawat Nabi, saya sembuh sakitnya. Insya Allah itu bisa jadi perantara. Saya berbuat baik, sholawat sebagai sholawat, saya ingin sembuh. Allah menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan, bukan Nabi Muhammad. Tapi kalau teksnya kan agak risiko, sholli ala Muhammad, itu kan agak risiko sebenarnya. Itu tuh kalau makanya nggak paham gitu Pak. Kalau paham agak ngeri juga. Ya. Ini contoh ya, jadi itu hati-hati sebenarnya. Makanya di Muhammadiyah ya sudah cukup pakai selawat yang ada saja yang Rasul ajari. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ya. Ini yang paham nggak maksudnya? Allahumma sholli ala. Paham tadi nggak? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Muhammad obat. Tabib kan tabib penyembuh ya, tabib pengobat hati, wadawaiha dan sebagai obatnya, wa afiatil dan afiah atau afiah keselamatan, kesehatan, afiatil abdan badan, wa syifa dan penyembuhnya. Kalau badan saya sakit, kalau diyakini bahwa Nabi Muhammad yang menyembuhkan, bisa syirik itu. Padahal apa kalimatnya? La syifa illa syifauka, enggak ada penyembuh selain dari Allah. Tapi tadi kalau diyakini kalimat tadi adalah kesembuhan dari Rasul, berarti syirik. Tapi kalau kesembuhan dari Allah lewat sholawat, nah itu masih dibenarkan lah. Itu tergantung si pemahaman, bagaimana memahaminya. Ya, tadi maka Rasul nggak mau. La taj'alu, jangan jadikan kuburanku, kubri wasanan yu'bad,
Kata Nabi, jangan jadikan makamku menjadi Tuhan yang disembah, jangan, kata Rasul. Beliau khawatir itu. Ya. Kemudian ada nasihat dari seorang ulama, Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyebut begini, kullama izdatal abdu ubudiyata lillah, kullama setiap kali izdada bertambah, al abdu si orang hamba ubudiyata lillah, ibadah kepada Allah. Setiap seorang hamba yang makin dekat dengan Allah, makin dia itu ubudiyahnya bagus kepada Allah, semakin dia bagus dalam beribadah kepada Allah, maka izdada kamaluhu, semakinlah sempurna, semakin bertambah kesempurnaannya, wa alat darajatuhu, dan akan tinggi derajatnya. Ada nasihat lagi dalam, seingat saya dalam kitab Talim Muta'alim itu, kalimatnya begini, kun khadimanillah, jadilah engkau pelayan Allah. Tahu pelayan Allah? Khadim itu pelayan, pengabdi pelayan. Jadilah engkau pelayan Allah, maka Allah akan menjadikan orang di sekitarmu melayanimu. Jadi kalau kita menjadi pelayan Allah, saking mulianya kita akan dilayani oleh orang sekitar kita. Ya, dilayani. Contoh ya. Saya nggak nyiapin kursi di sini tadi. Saya nggak membawa meja ke sini. Saya nggak nyeting mic di sini. Saya nggak nyiapin air di sini. Saya nggak minta tisu di sini. Tapi lengkap semua. Dilayani, Pak. Itu contoh mudah aja begitu. Jadi luar biasa betul. Ketika kita ya menjadi pelayan Allah, tahu pelayannya, Allah ingin bahwa manusia paham dengan kalam Allah, dan kita mau di posisi itu, posisi menjadi orang yang menjelaskan orang lain tentang maksud Allah. Nah itulah Allah senang di situ. Maka yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, diangkat derajatnya, dimuliakan. Ya. Itu beberapa nasihat ulama tentang bagaimana kemuliaan kita tergantung kepada bagaimana kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kehinaan kita akan semakin bertambah sesuai dengan bagaimana kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makin menentang, makin jauh, makin hina. Bahkan Allah sampaikan mereka seperti binatang. Ya, kal an'am bal hum adall, mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih rendah dibanding binatang. Ya. Itu tentang bab manusia akan menjadi mulia kalau mereka menjadi pengabdi-pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu sementara sampai sini kajian malam ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Ini terakhir atau masih ada lagi? 2 kali masih. Tanggal berapa Ramadan? 18 ya, insya Allah ya. Iya, 18. Sekarang 2 lagi ya. Ya, 2 kali lagi. Sekian kajian malam ini, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.